Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ibrahim, dengan NPM 20222121500-233. Saya di urutan nomor 17, dan saya sini akan membawakan tentang membaca, pelaksanaan pembelajaran membaca. Tentang materinya ada tiga. Yang pertama ada kegiatan prabaca, ada kegiatan saat baca, ada kegiatan pasca baca. Langsung saja kita mulai. Apa itu kegiatan prabaca? Kegiatan prabaca merupakan kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Ada juga kegiatan lainnya, guru membaca judul bacaan dengan nyaring, kemudian memperkenalkan para tokoh dan menceritakan tentang pelaku, dan akhirnya guru menyuruh siswa untuk memprediksi kelanjutan cerita. Yang kedua ada keinginan memprediksi. Dengan menggunakan teknik ini, kegiatan prabaca yang dilakukan ialah membaca nyaring, membaca halaman dari sebuah buku. Yang ketiga ada kegiatan lain. Kegiatan ini tercakup dalam kegiatan prabaca telah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Apa itu kegiatan saat baca? Menurut penjelasan para ahli, Ataburn tahun 1966, penggunaan teknik metakognitif secara efektif mempunyai pengaruh positif pada pertahanan atau pemahaman. Strategi belajar ini akan meningkatkan keterampilan belajar siswa. Ada juga kata Chow dan Muan Ain 1955, perbaca yang lemah atau disebut poor reader mempunyai pandangan yang sama dengan pembaca yang lebih muda usia tentang membaca. Ada juga kata Claudia de Mouta tahun 1955 juga, hasil tinjauan Wong yang diperkuat oleh hasil penelitian Gardner dan Krauss. Terdapat perbedaan pandangan terhadap membaca antara pembaca yang baik dengan pembaca yang lemah. Ada juga Paricha dan Brown atau menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada siswa dapat memprediksi jawaban pertanyaan sesuai dengan tujuan membaca dan mengetes ketepatan prediksi mereka. Yang kedua ada juga siswa menyusun pertanyaan untuk mengetes informasi yang diperolehnya dan bekerja sama secara kelompok. Yang ketiga ada siswa membuat ringkasan bacaan secara kelompok. Yang keempat ada juga siswa mengklarifikasi informasi yang diperoleh dan menemukan alasan mengapa materi itu suka dipahami. Dan menurut Paricha dan Brown juga menyarankan beberapa kegiatan seperti menyimak dan mengutarakan kembali cerita yang dibacakan guru. Ada juga menyimak kemudian menuliskan kembali isi cerita. Yang ketiga ada memahami karya sastra dulu. Yang keempat ada mengapresiasi, menyenangi karya sastra, dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Menurut kalian apa sih kegiatan pasca baca itu? Menurut saya kegiatan itu digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skema yang telah dimiliki sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Ada juga strategi yang dapat digunakan pada tahap ini, yaitu yang pertama ada belajar mengembangkan bahan bacaan pengajaran. Yang kedua memberikan pertanyaan. Yang ketiga menceritakan kembali. Yang keempat ada presentasi visual. Untuk memudahkan siswa, guru bisa memberikan gambaran penunjuk seperti berikut. Nih, di sini ada juga yang namanya judul. Ada watak pelaku, ada situasi atau masalah cerita, ada usaha untuk pemecahan masalah, ada juga bagaimana masalah terpecahkan, ada juga bagaimana perasaan pelaku pada akhir cerita. Ada juga seperangkat teks. Menurut Gruber, ada beberapa cara lain menggunakan perangkat teks, yaitu memiliki dua buku dengan tema yang sama. Misalnya buku dengan tema persahabatan, guru bisa menyuruh siswa menulis tentang pesan dan moral karakter pelaku. Setting cerita dari buku yang dibacakannya dalam buku catatannya. Ada juga beberapa kegiatan ditawarkan. Ada bahasa lisan, kemudian mengutarakan.
siswa menulis satu atau dua kalimat pada awal, tengah, dan akhir cerita. Untuk memudahkan siswa untuk membuat suatu kerangka cerita dengan tabel seperti berikut. Lihat ya teman-teman, gimana caranya. Di sini ada tabelnya. Ada juga diagram Venn. Setelah membaca cerita, bisa membandingkan dua tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut dengan menggunakan diagram Venn seperti di samping. Dengan di situ ada seperti tabel di diagram. Selain diagram, ada juga chart. Dan guru juga bisa menggunakan alternatif lain untuk memberikan watak pelaku, yaitu chart. Dan langsung saja kita membacakan kesimpulan. Membaca adalah keterampilan fundamental dalam pendidikan yang kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca yang baik mendukung pemahaman, pengertian, dan komunikasi yang efektif. Dalam pembelajaran membaca, kita bertujuan untuk mengembangkan keterampilan membaca yang baik, meningkatkan pemahaman bacaan, dan memotivasi siswa untuk membaca secara aktif. Dalam mata kuliah membaca, penting bagi pengajar untuk mengintegrasikan strategi-strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Dengan pendekatan efektif, materi yang relevan, dan dukungan yang tepat, kita dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca yang kuat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.